Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deva Pramalasari, CGP Angkatan 8 Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Untuk sesi kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Nah, untuk itu rekan sejawat saya yang akan supervisi akademik adalah Ibu Yani Pinta. Silakan Ibu Yani Pinta perkenalkan dirinya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani Pinta, rekan dari Bu Deva. Insya Allah akan belajar banyak nih dengan Bu Deva dari CGP Angkatan 8 ini. Oke. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Bu Deva. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yani? Alhamdulillah. Berarti sudah siap untuk supervisi? Insya Allah. Oke, Bu Yani hari ini akan mengajar di kelas berapa? Di kelas 10. Oke, materinya kimia ya Bu? Ya, betul. Luar biasa sekali kelas 10 ya Bu. Berarti menggunakan kurikulum apa Bu Yani? Kami sudah menggunakan kurikulum Merdeka untuk di semester ini. Oke Bu Yani, sebelum kita melakukan supervisi akademik, ada beberapa hal yang ditanyakan, boleh Bu Yani? Boleh, silakan. Oke. Nah, boleh dijelaskan Bu Yani tujuan pembelajarannya nanti itu apa? Oke. Tujuan pembelajaran nanti itu tentang melalui media can be able, maka peserta didik dapat menjelaskan tentang sistem periodik kimia. Ini tentang materinya itu tentang sistem periodik kimia, seperti itu Bu Deva. Oke, bagus sekali ya Bu Yani. Ada yang di sini saya menemukan hal yang unik ya. Oke. Can be able. Itu can be able itu apa Bu Yani? Can be able itu sebuah media belajar kimia, jadi singkatan dari chemistry untuk Q-Pebble. Jadi ini adalah balok-balok yang digunakan nanti disusun untuk menyusun bagaimana peserta didik itu bisa membuat sistem periodik itu dengan benar. Wah, menarik sekali Bu Yani medianya ya. Bu Yani ini berarti orangnya kreatif dan inovatif ya. Belum pernah Sedang belajar itu saya. sedang belajar Bu Deva. Oke, nah berhubungan dengan tujuan pembelajaran tadi, kira-kira area pengembangan apa yang ingin Bu Yani capai dalam pembelajaran nantinya? Oke, untuk area pengembangan kita lebih fokusnya untuk mengembangkan karakter peserta didik. Iya. Yang penting itu adalah bagaimana mereka dengan media yang ada itu mereka bisa saling berkolaborasi, kemudian bagaimana dari pembelajaran itu juga meningkatkan karakter-karakter dari Pancasilanya. Mulai dari kreatifnya, kemudian mandirinya, kemudian berpikir kritisnya. Jadi kita berusaha memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik kita dengan media semi-able ini. Seperti itu Bu Deva. Wah, menarik sekali ya Bu. Nah, saya jadi sudah jadi tidak sabar nih, pengen melihatnya seperti apa nanti. Kemudian Bu Yani, strategi apa yang dipersiapkan untuk pembelajarannya nanti? Oke, untuk strategi kita lebih fokus karena tadi pengembangannya pada kolaborasi, maka kita lebih fokusnya pada cooperative learning. Mengajak peserta didik untuk berkelompok bisa menemukan sesuatu, mereka berpikir tentang itu, kemudian kita menggiring bagaimana mereka juga bisa mandiri. Mandiri arti di sini bisa menyusun sistem periodiknya secara berkelompok. Seperti itu pembelajaran kooperatif dalam menggunakan media ini. Seperti itu Bu Deva. Oke Bu Yani, kalau gitu kita langsung aja ke kelas ya. Oke, siap. Saya sudah tidak sabar pengen melihat seperti apa penggunaan can be able ini di dalam kelas. Oke Bu Yani. Oke, siap. Kita lanjutkan di dalam kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Deva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hari ini pada siang hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam kondisi panas ya Bang Galang. Masih berkipas-kipas. Baik. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Kita berdoa. Doa pengantin mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli Jika berdoa, langsung belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan.
kita lanjutkan untuk absen. Siapa Naija yang tidak hadir sekarang? Nih, ya. Sekarang dulu, Miss. Dean sama Iya, Abel sama Noval. Abel sama Noval izin ya. jadinya hadir. Abel sama Noval. Iya, kata bukan. Dah? Oke. Sekarang untuk penyemangat kita hari ini masih ingat ya kita kemarin? Siap? Siap. Entrepreneur class? Siapa kita? Kemarin kita sudah belajar tentang golongan A. Golongan A. 1A, 2A, 3A. Oke, yang masih ingat kelompok sebelah sana, kelompok kemarin kelompok hidrogen ya. Kelompok hidrogen. Masih ingat siapa saja sih anggota dari 1A? Semua. Hidrogen. Ya. Oke, kalsium. Oke, so kemarin kelompok berapa? Sama. Oke, silakan diulang. Dari pertama hidrogen, kalium, terus ya terakhir kalsium. Oke, kasih hapus dulu. Next, kelompok 2. Sebelum kelompok 2 itu ke kelompok 3. Halo Borong. How are you today? Are you still remember your anggota? Yes. Oke, sematkan golongan 3A. Oke. Yes. Oke, kasih upload. Nah, next. Kemarin masuk golongan mana? Oke, golongan 2. Are you still remember golongan 2? Oke, good. Yes. Ya. Oke. Barium. Ya. Barium. Radium. Oke, kasih apa untuk kita semua? Dan sekarang kita akan melanjutkan cerita kita kemarin masih berkisah tentang sistem periodik kimia. Ini adalah sistem periodik kita. Kemarin kita sudah sampai pada golongan 3, golongan 1, golongan 2, golongan 3. Hari ini kita akan lanjut 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang repeat me. Ya. Golongan 4. Oke. Karbon. Golongan 5. Hidrogen. Golongan 6. Oksigen. Golongan 7. Halogen. Golongan 8. Gas mulia. Nah, oke, berarti 4 sampai 8 ini yang akan kita pelajari sekarang. Ya. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini melalui media MTML, siswa dapat nanti menjelaskan tentang sistem periodik. Seperti apa medianya sudah pernah lihat belum? Seperti apa medianya? Ibu sudah bawa ada peta ajaib di depan. Ya. Oke, sekarang ketika ibu bilang anak ibu, maka jawabnya siap. Biar nanti dia bisa keluar. Apa sih isi dari kotak ajaib? Paham? Ketika ibu tanya anak ibu, maka jawabnya siap. Pakai cengkok dikit jadi masih dekat. Siap. Nah, kita mulai. Anak ibu
asal Surabaya ditaruh. Oke, nasi Padang asal Surabaya ditaruh. Oh, banyak ini wak pai raung-raung di pesawat. Amin. Amin. Saya kita ke Surabaya terus kita taruh kan. Kita naik kereta ke Surabaya. Oksigen. Belerang. Selenium. Tellurium. Polonium. 7A. Golongan halogen. Fluor. Brom. Iodium. Astatin. 8A. Golongan gas mulia. Helium. Neon. Argon. Krypton. Xenon. Radon. Any question what this? Nah, sekarang stand up please. Kita akan main tembak drop. Sip, are you ready? Oke, ibu tembak yang punya golongan, nanti langsung tembak golongan lain. Dan yang kemarin juga. Nah, ibu sebut nama golongan 8A. Contoh, helium. Sebut yang lain. Tapi harus di luar dari golongannya. Oke. Nah, bisa di luar dengan temannya. Siap? Nah, kalau lagu saya buka kuliah, saya jadi kuliah biar cepat. Nah, siap? Siap. Kalau kelompok mana? 4, 5, 6, 7, 8. Nah, oke. Sekarang kelompok 4. Halo, kelompok 4. Bersiap silikon. Arsen. Oke. Karbon. Arsen. Oksigen. Oksigen. Oksigen siya? Kenapa siya? 6, 5. Jangan sebut unsur yang segolongan, yang sekelompok. Sebut yang di luar. Karena punya seorang-seorang sampai 5 anak 2 8. Oke? Sebut yang lain. Sekarang kita mulai dari 6A. Ingat 6 oksigen. Ayo keluar. Oksigen. Oke, lanjut. Antimon. Antimon ada antimon. Animo anu. Gimana sakit? Baiklah, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang golongan yang A saja. Oke, raise your hand. Siapa yang bisa menyebutkan 4A? Oke, boleh silakan Fakir. Karbon, silikon, germanium, timah, timbal. Oke, kita kasih hapus untuk Fakir. Nah, baiklah. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, maka kita berdoa terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa tugas tabel periodiknya itu kita kumpulkan minggu depan, ya, yang di karton 1 lembar. Oke, silakan dipimpin doa. Jika berdoa, baca doa ke majelis mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Deva Pramalasari, CGP Angkatan 8 Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Nah, baik, kali ini saya masih bersama dengan Ibu Yani Pinta, NPD, Guru Kimia SMA Islam Boarding School Rodatul Jannah, kemudian PP hebat kita Ibu Fitri Susanti SPD. Nah, kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan rekan sejawat saya Ibu Yani Pinta. Selamat siang Bu Yani. Siang, Bu Eva. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Baik Bu Yani, kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi setelah kemarin kita melakukan observasi pembelajaran di kelas 10. Ya. Oke. Tujuan percakapan kita kali ini adalah untuk melakukan evaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bu Yani lakukan kemarin. Oke Bu Yani, siap Bu Yani? Baik. Sebelumnya gimana perasaan Bu Yani setelah melakukan observasi kemarin? Perasaannya alhamdulillah bahagia karena bisa anak bisa tertarik dengan adanya media pembelajaran, mereka bisa antusias mengerjakannya dan tujuan pembelajaran yang itu sudah tercapai seperti itu. Oke Bu Yani, kemarin kan kita Bu Yani menjelaskan ada area pengembangannya ya, area pengembangannya kemarin tujuan utamanya adalah untuk mencapai profil pelajar Pancasila ya. Oke, kalau saya boleh mengevaluasi kemarin proses pembelajaran yang Bu Yani lakukan itu sangat menarik sekali ya, inovatif sekali media yang digunakan dan siswanya juga aktif. Nah, kira-kira menurut Bu Yani sudah tercapai atau belum area pengembangan yang ingin dikembangkan kemarin? Oke, baik. Jadi kemarin ada beberapa area pengembangan terkait dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu bagian untuk kolaborasi. Nah, untuk kolaborasi dengan adanya media ini, si peserta didik bisa bekerja sama, berkolaborasi bagaimana kalau kemarin itu menentukan sistem berdidiknya dengan baik. Itu di bagian itu. Nah, kemudian di bagian yang lainnya bentuk kerjasama antara mereka itu sudah saling mendukung. Antara satu dengan yang lainnya mereka sudah saling berbagi, menentukan ini sistem periodiknya bagian mana, ini yang A, ini yang B, ini bagian golongan, ini bagian periode. Kemudian juga mereka bisa berdiskusi. Jadi ketika menggunakan media itu, dengan adanya media mereka saling berdiskusi sehingga terbentuk kerjasama sampai akhirnya mereka bisa membangun menyusun sebuah sistem periodik ini itu dengan baik, seperti itu Bu Deva. Oke, bagus sekali ya Bu Yani ya. Berarti untuk area pengembangan yang dilakukan hampir ketercapaiannya bisa sudah hampir berapa ya? Kalau dinilai kira-kira sudah berapa persen Bu Yani? 85 aja Bu Deva. Oke, 85. Berarti masih ada 15% lagi ya. Nah, menurut Bu Yani yang tinggal 15% lagi nih apa yang belum tercapai? Oke, baik. Karena kemarin kita itu punya medianya satu gitu ya. Nah, jadi ketercapaiannya di sana mungkin ya. Jadi satu media itu kalau memang medianya juga agak lebih besar. Jadi mereka tuh rame-rame ngumpul di satu media, jadi berdempetan, berdekatan gitu. Jadi mungkin ada beberapa siswa yang akhirnya tidak terlalu fokus gitu kan, tidak bisa terbantu dengan hanya satu media. Jadi pengembangan ke depan harapannya itu bisa adalah dua media sehingga kita bisa membagi mereka jadi nggak terlalu banyak menumpuk di tempat yang sama, walaupun satu media sudah mengakomodir banyak siswa, tapi akan kalau seandainya dibagikan akan lebih baik lagi. Kita bisa lakukan observasi melihat si A bisanya apa, si B apa gitu. Jadi tidak harus berebutan, tidak harus dengan saling seperti itu ya, harus dependen seperti itu kondisinya. Jadi pengennya itu kedepannya adalah setidaknya ada dua media di kelas, jadi mereka bisa fokus untuk menyusun sistem periodiknya seperti itu Bu Dir. Nah, berarti ini kan tantangan berarti ya Bu Yani, tantangannya medianya cuma ada satu sementara siswanya banyak. Iya. Nah, berarti Bu Yani mengalami kendala dalam keterbatasan media ya. Oke, kira-kira menurut Bu Yani gimana cara mengatasi hal ini? Kan dengan kondisi kelas kita tentunya siswa kita itu banyak. Iya. Tidak hanya beberapa orang saja, sementara nih media cuma ada satu. Nah, menurut Bu Yani kira-kira bagaimana cara mengatasi ini? Oke. Untuk kedepannya terpikirnya seperti ini Bu Deva. Kalau belum lah misalnya kita akan buat satu media satu lagi begitu ya. Nah, kita bisa bagi dua kelompok, yang satu pakai media, yang satu kita manfaatkan media yang ada di kelas. Jadi yang terpikir itu adalah
kita menggunakan ubin keramik lantai kita. Mm-mm. Itu kan sudah ada kotak-kotaknya. Mm-mm. Nah, kotak-kotak itulah yang kita jadikan sistem periodik. Jadi yang satu itu membuat sistem periodik dari kotak-kotak yang sudah ada di lantai. Jadi mereka menuliskan di sana. Ini Oke. golongan A, ini golongan B, sampai mereka menyelesaikan sistem periodiknya. Jadi mereka bisa fokus saling membantu. Nah, bisa memanfaatkan ubin atau bisa dengan bantu nanti kertas yang mereka tempel-tempel di ubin Iya. karena sudah ada kotak-kotaknya gitu. Terus yang kelompok kedua kita pakai media. Jadi ketika kita sudah memisah, mereka bisa lebih leluasa saling berkolaborasi dengan satu sama lainnya, bisa saling kerjasama sehingga tujuan yang kita inginkan dari sebuah pembelajaran itu bisa tercapai. Seperti itu, Bu Deva. Oke, luar biasa sekali ya Bu Yani sudah menemukan solusi sendiri untuk tantangannya. Nah, untuk rencana ke depan, apa yang akan Bu Yani lakukan agar pembelajaran ini menjadi lebih baik ke depannya? Perubahannya. Iya, perubahannya seperti apa? Yang pertama tentu tadi bagi dua kelompok. Bagi dua kelompok. Bagi tugasnya seperti apa dan setiap anak itu mungkin akan lebih baiknya dilengkapi, ditambah mungkin walaupun LKPD kemarin sudah ada di dalam media Iya. tersebut, kita tambah mungkin LKPD lain berupa sistem periodik kosong untuk menambah pemahaman mereka terhadap sistem periodik. Jadi setelah mereka mendapatkan hasil per kelompok masing-masing, kemudian kita kembalikan lagi untuk menguatkan tujuan pembelajaran kita. Tujuan kita kemana sih gitu? Iya. Kelompok A yang dengan media, kelompok B tadi dengan kontekstualnya. Nah, sampai nggak tujuan itu? Seperti itu. Bu Oke, Deva. luar biasa sekali ya Bu Yani, berarti mengkolaborasikan antara yang kontekstualnya dengan pemanfaatan media Iya, ini. betul. Atau mungkin nggak kalau misalnya mencari media yang baru, membuat media yang baru yang sejenis gitu, Bisa jadi ya. bisa Oke. jadi. Jadi salah satu juga yang terpikirkan itu kita lebih agak besar, mungkin space-nya itu sebesar papan tulis. Iya. Tapi ini kita pakai kain, kemudian kita pakai seperti selotip ya, double tip. Jadi kita nempelnya di depan di papan Oke, tulis. berarti memanfaatkan sesuatu yang dekat dengan lingkungan kita Iya, ya Bu Yani. iya, betul. Oke Bu Yani, terima kasih atas waktunya Bu Yani. Kemudian semoga apa yang direncanakan nantinya tercapai dengan baik, dengan maksimal. Kemudian siswa kita menjadi peserta didik yang pembelajarannya bermakna dan Bu Yani menjadikan guru yang dirindukan oleh murid-muridnya. Terima kasih Bu Yani. Demikian percakapan pasca observasi saya dengan rekan saya Ibu Yani Pinta. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you, Terima Yani. kasih.